Halo semuanya, kenalin, nama aku Selin. Aku sekarang lagi kuliah tahun kedua, mau tahun ketiga di Nanyang Technological University di Singapura. Oke, estimasi biaya kuliahnya, Jen? Berapa sih di Singapura? Biaya kuliah, jadi kalau pemerintah Singapura tuh bedain biaya kuliah international student, habis itu permanent resident sama Singaporeansnya sendiri. Nah, kalau misalkan kita international student itu sebenarnya setahun sekitar 32.000 Singapura dolar atau sekitar 320 juta. Lumayan mahal, tapi pemerintah Singapura itu untuk pelajar internasional bakal subsidi 50%. Jadi setahunnya jatuhnya sekitar 170 juta per tahun, tapi itu dengan kita gantinya setelah lulus kita harus 3 tahun kerja di perusahaan yang bayar pajak ke pemerintah Singapura. Tapi tetap digaji gitu kerjanya, jadi sebenarnya nggak rugi juga sih, kan kita dapat pengalaman buat kerja di Singapura juga kan. Tapi ada poin penting yang mungkin kalau yang kayak pertama kali mau kuliah di Singapura terus langsung mundur karena mungkin ada kendala biaya atau apa. Jadi di Singapura tuh ada namanya tuition fee loan sama study loan. Itu kayak pinjaman buat kita kuliah gitulah. Nah, itu tuh bunganya 0% dan bisa kita lunasin sampai 20 tahun setelah kita lulus. Jadi misalkan kita lulus, kita udah bisa kerja kan. Nah, dari kerja itu kan pasti kita bisa nyisihin lumayan banyak juga kan, karena di sini kan salary-nya juga lumayan gede gitu. Nah, dari situ kita bisa lunasin biaya pendidikan kita sampai 20 tahun ke depan. Oh gitu, tapi terbuka untuk apa juga? Mahasiswa luar negeri gitu, bukan Singapura doang? Oh gitu. Terbuka buat mahasiswa internasional juga. Banyak juga kok teman-temanku di sini yang ngambil study loan sama tuition fee loan gitu. Soalnya aku pernah iseng-iseng kan, dulu waktu aku mau masuk ke sini juga kayak mikir gitu loh, ini bayar duit segini, ini duit semua segini banyak, worth it nggak gitu, kayak takutnya keluar banyak, lulus gak jadi apa-apa gitu kan. Terus aku iseng hitung kayak dengan biaya kuliah sekian dan pemasukan sekian gitu. Pas kita lulus gajinya sekian, biaya kuliah sekian. Itu kayak kalau kita dalam ekonominya ngitung kayak break even point-nya gitu, jumlah bulan itu sama aja loh dibanding kita kuliah di Indo dan kerja di Indo. Jadi menurut aku worth it sih buat dicoba. Bayangin, itu paling enak itu kalau misalkan kita kerja di perusahaan yang bayar pajak ke Singapura, gaji Singapura, tapi dikasih buat ngurus cabang Indonesia, itu enak banget sih. Soalnya kita biaya hidup kos Indo, tapi gaji Singapura itu udah paling enak lah. Oh, jadi agak menarik sih. Ini menarik sih. Kalau biasanya material science tuh berapa? Minimum orang tamat tuh normalnya deh berapa tahun sih, Jen? Normalnya 4 sih. 4 ya. Jadi di sini semua hampir rata-rata teknik normalnya 4, paling lama 6. Jadi kalau udah 6 udah dikeluarin. Oh, 4. Kalau 4 dikali 300 juta lumayan ya, 1,2 M. Kalau memang dipotong setengah jadi 600 juta. Duit semua. Iya. Iya, tapi ya itu ya. tadi bisa pinjaman dan bisa dilunasin. Jadi sekarang ibaratnya keluarnya gede, kayak kita invest gitu lah, keluarnya gede, tapi nanti kita masuknya juga gede gitu. Tapi itu kalau kerja di Singapura, atau kalau kerja di Indonesia gimana? Memang ada jaminan kita untuk kerja di Singapura gitu, Chan? Nah, yang tadi itu yang kita disubsidi 50%, kan kita sebenarnya sebagai gantinya kita harus kerja di perusahaan yang bayar pajak ke Singapura kan. Jadi sebenarnya kayak kita semacam dapat garansi juga kalau kita bakal kerja di Singapura gitu. Ini ada pertanyaan sih, bagus sih pertanyaannya dari Ismaya Tafrijiah. Living cost di Singapura berapa sih Kak per bulan? Oh, living cost. Sebenarnya tergantung gaya hidup kita sih, hedon atau enggak. Tapi kalau misalkan buat standar makan gitu, kalau misalkan kita, jadi aku kan kuliahnya di NTU tuh kampus negeri lah ibaratnya. Jadi gitu kan, kayak disubsidi. Jadi kalau aku makan itu sekitar $4 sekali makan. Itu kalau beli di kantin gitu. Kalau masak pasti lebih murah. Kalau misalkan di luar kampus mungkin bisa sekali makan $7-10 lah. Nah, kalau tempat tinggal sebulannya di dorm aku itu 400, sekitar 4 juta rupiah. Jadi kalau $4 kira-kira beruit Indonesia 40.000 kan?
Iya, 40.000 sekali makan. Kalau mau hemat masak lah. Oh gitu. Kalau di Singapura bisa nggak part time, Cel? Pernah part time atau kerja bisnis dan lain sebagainya gitu? Kalau part time sebenarnya bisa. Aku belum pernah sih, tapi bisa maksimal per minggu 16 jam. 16 Jadi kalau jam. untuk internasional ada batasannya maksimal 16 jam per minggu. Kalau misalkan lagi liburan sih boleh. Kalau misalkan lagi liburan boleh intern atau apa gitu. Full. Full. Maksudnya full memang jam kerja gitu kan? Iya, full jam kerja 9 pagi sampai 5 sore gitu. Cel, alasan pilih Singapura deh. Alasan pilih Singapura. Alasan pilih Singapura. Sebenarnya awal itu aku juga belum ada planning gitu kan mau kuliah kemana. Terus kayak dulu tuh orang tua aku kayak mamaku tuh upload nilai rapot gitu ke Facebook. Biasa orang tua kayak zamannya di Facebook gitu lah, aku juga malu gitu. Terus kayak ada teman mama aku yang lihat, terus kayak dia bilang, oh anak kamu cobain aja daftar NTU gitu, kayaknya bisa deh gitu kan. Terus ya udah, aku kayak kata mama coba aja nggak ada salahnya. Kalau misalkan masuk kan ya lumayan juga gitu kan. Jadi ya udah aku ikut bimbel terus ya udah coba bimbel terus masuk terus ya udah mikir kayak Singapura oke lah masih lumayan dekat kan dari Indo, kayak kalau mau pulang flight 2 jam gitu masih oke. Dan ya bagus juga kan lumayan rankingnya gitu, jadi ya udahlah sini aja gitu. Oh berarti memang Cici ini langsung ke Singapura memang langsung menuju NTU, bukan ada NUS gitu kan? Atau ada... Jadi biasanya sih kalau yang daftar NTU tuh biasanya sekalian daftar NUS, soalnya materi tesnya tuh sama. Jadi sekalian lah ibaratnya. Nah aku daftar dua-duanya juga waktu itu, tapi yang keterima cuma NTU. Oke. Tapi ini menarik sih. Ini kan karena tema kita hari ini tuh kan tentang NTU ya. Saya tuh dulu bercita-cita di NTU loh, ngambil kuliah di NTU, tapi apa daya kan pindahnya ke seberangannya tuh kan, pindahnya ke Malaysia. NTU itu harusnya susah kita ketemu gitu. Iya, harusnya kita ketemu, tapi alhamdulillah kita ketemunya di Velari kan. Susah nggak syarat-syaratnya di NTU ini? Pasti banyak yang nanya nih. Syarat-syaratnya seperti apa sih? Apa ada batas minimal TOEFL atau IELTS-nya seperti apa? Atau nilai raportnya harus bagus? Atau ada tes tertentu gitu kan? Oke, jadi kalau buat masuk ke NTU, khususnya S1 ya. Kalau S1 itu pertama kali itu kita masukin nilai raport kelas 10 sama kelas 11. Nah, setelah sama sertifikat kayak misalkan ada OSIS, ekstrakurikuler, lomba atau apa gitu kita masukin semua. Nanti setelah dari raport itu diseleksi sama NTU. Nah, setelah itu baru yang lolos seleksi dari raport itu bakal dipanggil untuk tes masuk. Nah, baru dari tes masuk itu yang menentukan apakah beneran diterima ke NTU atau enggak. Kalau TOEFL sama IELTS gitu nggak ada, soalnya dia ada tes Inggris sendiri, jadi nggak pakai TOEFL sama IELTS. Ini kalau di Singapura, di NTU, nilai raport ya, apa nilai UN-nya? Biasanya kan nilai raport kan? Ada nggak batas minimal nilai raport yang bisa kita ajukan di NTU? Oke, jadi kalau angka pastinya tuh sebenarnya tiap tahun bisa berubah-ubah. Jadi kayak dia juga ngelihat angkatan itu yang daftar rata-rata rapotnya berapa sih. Jadi dia akan ngelihat juga kayak tingkat kompetitifnya pas angkatan itu. Tapi more or less biasanya itu sekitar 85-87. 85-87. Berarti agak susah ya. Tapi ini menarik sih, si Cici Celin ini ternyata orang material science kan. Itu jarang-jarang loh cewek masuk fisika ya. Itu masuk dalam kategori ilmu alam kan, material science. Itu kalau batu-batu akik itu juga masuk penelitian kalian nggak? Kan dulu kan orang pernah bukan, sebenarnya mungkin beberapa ada yang salah nangkep juga, kayak dikiranya teknik material tuh kayak teknik apa sih, geologi gitu ya. Teknik geologi yang belajar batu-batuan, lapisan tanah gitu-gitu. Sebenarnya kalau di sini bukan belajarin kayak gituan. Kalau di sini tuh lebih kayak misalkan lebih kayak kimia gitu. Jadi misalkan mau bikin kaca yang anti peluru, bahannya butuh apa aja. Jadi kayak lebih kimia gitu sih. Bukan yang kayak lapisan tanah gitu-gitu. Berarti itu kayak lebih ke nanotek ya? Nanoteknologi. Iya. Iya, nanotek.
Betul. Oke. Pantasan mau ngambil di NTU kan, NTU terkenal dengan nanoteknya. Ini ada pertanyaan nih. Beasiswa ada nggak di NTU beasiswa dari perusahaan-perusahaan gitu? Kayak kalau di Indonesia kan ada Tanoto Foundation gitu kan, ada beasiswa Mayapada, Bank Mayapada dan lain sebagainya. Nah, di NTU ada nggak kira-kira? Di NTU juga ada sih, jadi kadang kayak misalkan, tapi itu bukan pas awal kita masuk ya, jadi bukan, kalau pas awal kita masuk itu ada beasiswa namanya ASEAN Scholarship. Nah itu dari hasil tes masuk yang tadi kita waktu pertama kali mau masuk itu, kayak SBM-nya itu kan, kalau misalkan kita paling tinggi itu bakal dapat chance buat interview dan dapat beasiswa. Nah kalau kita udah masuk, setelah itu biasanya tengah-tengah kuliah, tengah-tengah semester gitu suka ada email-email dari perusahaan, misalkan Bank OCBC lagi buka scholarship gitu, bakal bayarin kalian semua uang kuliahnya, tapi kalian harus kerja di OCBC atau di CIMB. Terus banyak sih kayak gitu banyak sih, lumayan. Oh enak dong di Singapura. Kalau di Malaysia mah kita nunggu sampai apapun nggak pernah dapat tawaran seperti itu. Soalnya NTU tuh aktif banget mas, kayak email tuh aku sampai kayak kadang capek bacain emailnya karena kita nggak tahu kayak ini mana yang penting, mana yang enggak, karena sehari tuh bisa kayak sampai 10-15 email masuk tiap hari, isinya kesempatan intern di sini, kesempatan beasiswa di sini. Jadi kita kayak sering banget dapat kayak gituan. Oh intern mudah nggak di sana Cer? Di Singapura gampang nggak dapat intern? Jadi gampang-gampang susah sih. Nah terus kalau misalkan kalau intern, jadi kalau untuk jurusan science engineering gitu biasanya wajib intern. Jadi kita misalkan kuliah 4 tahun kan, 8 semester. Nah 1 semester itu harus intern full 6 bulan. Jadi kayak full time dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Magang full time gitu. Cel, ini menarik sih. Cel tahun berapa sekarang? Udah kelar, hitungannya udah kelar tahun kedua sih. Jadi bakal masuk tahun ketiga. 2018 berarti masuk Singapura ya? Iya. Kalau awal-awal sih, kalau di Singapura gimana sih perasaan Celin tuh awal-awal tuh apa nggak kangen-kangen rumah, pernah nggak kangen-kangen masakan rumahan gitu kan? Kangen sih, apalagi waktu semester pertama tuh kayak transisi yang berat banget adaptasinya, kayak aku sering lumayan kayak melo-melo homesick gitu, kangen rumah, kangen masakan Indo dan semacamnya lah, banyak banget kayak. Tapi mulai semester 2, 3, 4 udah kayak mulai biasa gitu sih. Kak, makannya biasa apa beli? Tuh dari Akila Hananto. Tergantung, kalau lagi sibuk beli langsung biar cepet. Tapi kalau lagi ada waktu luang, masak biar hemat. Jadi tergantung lagi utamain kantong apa waktu. Oh, gitu. Nah, ini culture shock yang kakak rasain dalam belajar di Singapura. Nah, ini menarik nih. Ini memang pasti banyak yang ditanyain. Perbedaan pembelajaran sih, Cel. Culture shock yang aku rasain ya selama di Singapura, ada plus minus sih. Culture shocknya ada yang kayak aku wow enak banget, ada yang aku kayak wah gila sih gitu kan. Kayak yang wow enak banget tuh contohnya kelas aku tuh semua direkam. Jadi emang aku tuh jarang banget pergi ke kelas, karena misalkan udah dosen kelar kelas nih, nah hari itu juga tuh ada rekamannya, dan kita tinggal buka website terus tinggal bilang tinggal buka aja, misalkan kita mau dosen mata kuliah ini pas minggu kesekian jam kesekian, kita tinggal buka ada rekamannya gitu, kayak rekaman layarnya dan rekaman profesornya ngomong. Jadi kayak sama persis kayak kita datang ke kelas, tapi bedanya bisa kita cepetin, misalkan menurut kita kelambatan bisa kita cepetin speednya 2 kali jadi lebih efektif dan lebih itulah. Itu kayak aku wow banget sih, maksudnya mereka sampai mikirin segininya loh, sampai teknologinya gila banget kan. Kalau terus outfit kuliah tuh kayak maksudnya santuy banget. Kayak di sini tuh hampir 80% orang datang kuliah tuh cuma kaos, celana pendek olahraga gitu, kayak celana Reebok atau celana santai lah pokoknya, sama sandal jepit. Ujian pun kayak gitu, nggak ada aturan bajunya. Kalau misalkan yang bikin aku kayak wah gila capek sih, itu kayak aku nggak tahu sih, mungkin karena bukan masalah Singapurnya ya, tapi mungkin karena kampusnya sendiri. Aku tuh kadang kayak ngerasa terlalu kompetitif gitu loh di sini untuk belajarnya, kayak mungkin karena emang
univnya terlalu lumayan bagus, jadi kayak kompetitif banget. Kadang karena kita di sini juga nilainya tuh pakai pakai normal distribution, jadi nilai kita tergantung nilai teman-teman kita juga. Bisa jadi kita 60 tapi dapat A karena yang lainnya 30 gitu, atau bisa jadi kita 80 tapi dapat B karena yang lainnya 90 100. Nah jadi itu nilai sistem penilaian kayak gitu yang bikin jadi kayak kita sesama angkatan kita tuh saingan banget gitu loh. Jadi kayak gue harus bagus, dia nggak boleh bagus, semacam kayak gitulah. Kayak ambisius, dan kadang lebih ke terlalu ambisius sih, sampai kayak kompetitif banget gitu. Itu yang aku nggak suka lah dari kuliah di sini. Berarti kita nggak perlu masuk kelas dong? Iya. Oh gitu. Jadi enak ya, berarti kita kalau mau ke kelas ya, kalau untuk mau ke kelas ya silakan gitu ya. Kalau nggak mau ke kelas juga nggak masalah gitu kan. Berarti nggak ada presensi atau apa ya? Nggak ada presensi. Ada ya? Nggak ada yang dinilai. Terus kayak dosen tuh di sini santuy-santuy gitu loh, kayak dosen sama kita tuh kayak temen gitu. Bisa kita lagi nge-lab, dosennya duduk di meja ngobrol. Kita juga misalkan kita duduk di meja juga mereka nyantai-nyantai aja. Terus kadang kayak misalkan ada yang kelas pagi, terus kayak dosennya nanya, kalian lapar nggak? Lapar tuh sekelas dibeliin McD gitu-gitu. Bagi-bagi makanan. Kayak santuy banget. Budaya-budaya seperti itu yang mungkin yang belum dirasain kita di Indonesia ya mungkin ya. Iya. Berarti lebih kepada, berarti orientasi di Singapura tuh terserah lu mau ngapain, lu nggak mau ngapain, mau ngapain juga terserah lu. Yang penting pas ujian nilai lu bagus gitu kan, pas ada tes nilai lu bagus, seperti itu kan. Iya. Nah itu mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi sih, Cel. Sekian dari saya sama Celin ya, mohon maaf ya sekiranya ada terdapat kesalahan maupun kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bye bye.